Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pugu Wibowo dengan NIM A11 2024 15942. Di sini saya akan menjelaskan proposal proyek akhir saya tentang deteksi sampah, object detection dengan YOLO V8S dan juga YOLO 26M yang terintegrasi dengan kamera OpenCV, dengan kamera HP lokal dan juga aplikasi mobile. Nah, untuk masalah yang kami selesaikan itu awalnya itu karena pemilahan sampah manual itu selalu tidak konsisten, sedangkan objek sampah itu sangat bervariasi mulai dari bentuknya, warna, tekstur objeknya, dan juga ukuran yang berbeda-beda. Untuk satu frame kamera itu bisa berisi banyak objek, sehingga perlu object detection. Sistem harus bisa memberi kelas, confidence, dan juga lokasi objek secara real time. Pengujiannya kami lakukan dari laptop, kamera HP lokal, hingga kami aplikasikan ke mobile aplikasi. Nah, untuk alur penelitiannya, awalnya kita mengumpulkan dataset. Kita 2 kali mengumpulkan dataset dengan dataset lama dan juga dataset baru dengan RoboFlow. Lalu kita lakukan pemeriksaan data mulai dari labeling, splitting, hingga penentuan kelas ID-nya. Lalu kita lakukan pemrosesan dengan format YOLO, lalu training modelnya dengan YOLO V8S dan juga YOLO 26M, dan mengevaluasinya dengan P, R, MIP, dan juga Confusion Matrix. Lalu kita integrasikan, kita uji coba pada kamera HP dan juga aplikasi mobile. Nah, untuk dataset yang kami bandingkan itu, kita pada eksperimen 1, kita menggunakan dataset lama. Itu kita punya 5 kelas, yaitu plastik, kertas, logam, organik, dan lainnya. Dan pada eksperimen kedua, kita menghilangkan kelas organiknya karena tidak stabil dan hasilnya jauh lebih baik daripada eksperimen pertama. Nah, untuk eksperimen ketiga dan keempatnya, kita mengubah dataset ke dataset RoboFlow yang lebih kecil tapi distribusinya antar kelasnya itu lebih seimbang. Nah, untuk desain keempat eksperimen kami yaitu seperti ini. Pada eksperimen pertama, kita menggunakan dataset lama dengan 5 kelas, modelnya YOLO V8S dengan kelas plastik, kertas, logam, organik, dan lainnya. Untuk eksperimen keduanya masih dengan dataset dan model yang sama, dan kita menghilangkan kelas organiknya. Eksperimen ketiga barulah kita mengganti ke dataset RoboFlow, tapi tetap menggunakan model YOLO V8S dengan kelas kertas, logam, pakaian, plastik, dan tumbuhan. Lalu untuk eksperimen keempat, kita yang akhirnya mengganti model ke YOLO 26M dengan kelas yang sama dengan eksperimen ketiga. Nah, untuk perbandingannya kita membandingkan eksperimen ketiga dan keempat karena mereka menggunakan dataset yang sama yaitu RoboFlow sehingga perbandingan untuk YOLO V8S dan YOLO 26M itu lebih adil. Nah, untuk konfigurasi trainingnya itu seperti ini. Untuk epoch maksimumnya kita ada di 120 dengan passion 30. Image size-nya kita ada di 640, close mouse size-nya ada di 10, crosshair-nya aktif. Untuk YOLO V8S itu menggunakan model yang lebih ringan untuk training yang lebih cepat daripada 26M. Dan untuk 26M-nya sendiri kita menggunakan batch 8 karena memang ukurannya itu lebih besar dan kebutuhan filmnya itu lebih besar. Nah, untuk eksperimen keempat YOLO 26M-nya ini kita menggunakan Python versi 3.11.9, Ultralytics 8.4.83, PyTorch 2.11.0 dengan CU 128 dan menggunakan RTX 5060 laptop GPU. Nah, untuk hasil evaluasi keseluruhannya, di sini MIP 50-95 menjadi matriks yang paling penting karena menilai ketepatan bounding box pada IOU lebih ketat. Nah, terlihat pada eksperimen kedua ini dengan MIP-nya itu paling besar. Nah, untuk eksperimen pertama dengan dataset lama yang punya 5 kelas, di sini MIP-nya ada di 0,827. Tapi memiliki masalah utama tadi karena kelas organik itu punya variasi visual yang lebih luas dan confusion dengan background atau kelas lain. Nah, selanjutnya untuk eksperimen kedua itu yang menggunakan 4 kelas, MIP-nya itu naik jadi 0,894 dan skema kelas yang lebih sederhana ini bisa lebih kuat untuk pengujian kamera. Nah, untuk eksperimen ketiga kita sudah mengganti dataset ke RoboFlow tapi tetap masih menggunakan YOLO V8S. Terlihat MIP-nya kembali ke 0,82 lagi. Dan di sini plastik menjadi kelas tersulit karena bentuknya yang transparan dan juga reflektif buat
bounding box-nya itu sulit untuk mendeteksi kelas plastik itu sendiri. Nah, selanjutnya kita eksperimen menggunakan YOLO 26M dengan skor MIP yang meningkat, yaitu sekitar 0,020 dibandingkan dengan YOLO V8S pada dataset yang menggunakan RoboFlow juga. Nah, untuk perbandingan yang adil tadi, kita membandingkan eksperimen ketiga dan 4, yaitu YOLO V8S dan YOLO 26M yang menggunakan dataset RoboFlow. Nah, terlihat untuk YOLO 26M itu MIP-nya itu lebih besar daripada YOLO V8S. Namun untuk trade-off-nya dari akurasi yang naik ini, kebutuhan komputasi pun ikut naik karena ukuran modelnya pun lebih besar daripada YOLO V8S. Nah, untuk integrasi lokal kameranya itu frame itu dibaca oleh OpenCV lalu diproses oleh model YOLO. Outputnya itu berisi bounding box yang ini, lalu labelingnya di bagian kiri atas bounding box-nya, dengan sebelahnya langsung itu ada confidence-nya, lalu ada jumlah deteksinya, dan juga di pojok kiri bawahnya itu ada FPS-nya. Nah, untuk FPS itu di laptop itu lebih tinggi daripada di mobile, karena komputasinya itu kan dijalankan di GPU jika kita melakukan run di laptop. Nah, ini untuk contohnya ada plastik dengan confidence 0,78, yang ini plastik dengan confidence 0,87, lalu ada kertas dengan confidence 0,82, dan pakaian dengan confidence 0,91. Nah, ini adalah contoh integrasi mobile app-nya. Terlihat di sini untuk FPS-nya itu sangat kecil, 2 fps, bahkan ada yang sampai 1 fps. Dengan latensi yang cukup besar, yaitu ada di 600 hingga 1500 milisecond. Dan confidence contohnya ada ini plastik 0 di 70% dan tertingginya itu ada di sini di pakaian hingga 92%. Nah, selain kita melakukan uji coba sendiri, kita juga melakukan review dari kelompok lainnya juga. Dan beberapa dari mereka memberikan masukan positif dengan aplikasi yang mudah dipahami dan digunakan, dengan tampilan yang menarik dan tidak monoton, dan juga hasil deteksi yang bisa langsung terlihat. Dan beberapa dari mereka juga memberikan masukan seperti FPS-nya yang terlalu rendah, bounding box-nya yang kadang tidak tepat, lalu kadang terjadi juga salah penentuan kelasnya. Nah, review-review dari mereka ini akan kami gunakan untuk pengembangan aplikasi kami untuk selanjutnya. Nah, untuk temuan utama kami, hasilnya itu menunjukkan bahwa eksperimen 2 menjadi hasil terbaik secara keseluruhan karena kelas organik yang sudah kami hapus. Lalu eksperimen 4 itu lebih baik daripada eksperimen 3 pada dataset RoboFlow, terutama pada skor IMIP 50-95-nya. Untuk YOLO 26M itu lebih akurat, tapi terlihat ukuran model parameter GFLOPS dan latensinya yang lebih tinggi. Pada mobile app, bounding box-nya itu kadang salah posisi atau kelas karena memang domain kamera nyata itu beda dari dataset yang kami training. Nah, untuk akurasi validasi tinggi itu memang belum otomatis menjamin pengalaman mobile yang lebih ringan dan juga stabil. Nah, untuk rekomendasi untuk kami itu ada untuk menambahkan dataset yang asli kita foto dengan kamera nyata, lalu untuk optimasi model mobilenya lagi supaya lebih ringan dan juga menguji lebih banyak kondisi pencahayaan mulai dari yang terang hingga yang gelap. Nah, untuk kesimpulannya itu kami berhasil membuat sistem deteksi sampah yang dengan training YOLO, evaluasi matrix, integrasi kamera HP hingga uji aplikasi mobile. Terlihat YOLO V8S itu memang cocok untuk baseline real time yang lebih ringan, dan untuk 28M itu cocok karena akurasinya itu lebih tinggi pada dataset RoboFlow tapi memang lebih berat. Untuk kualitas dataset, skema kelas, dan domain kamera nyata sangat menentukan hasil akhir. Untuk pengembangan berikutnya, kita akan memberikan dataset real untuk mobile, optimasi model, dan deployment yang lebih ringan lagi untuk aplikasi mobile. Nah, untuk sekilas saya akan beritahu untuk code yang menghubungkan dengan dataset dengan model yang kami buat. Nah, di sini model path ini memuat file model kami secara dinamis. Di sini saya menggunakan isiOS karena kami mengujinya menggunakan iOS. Terus
Ini kalau iOS menggunakan ML package ini, kalau misalnya kita menggunakan Android, kita bisa pakai file dflight. Nah, di bawahnya itu ada controller, ini dihubungkan ke pengontrol kamera agar kita bisa menyalakan atau mematikan pemindaian. Ini bisa lebih hemat baterai juga. Untuk di bawahnya ada confidence threshold dan juga IO threshold. Di sini sangat krusial karena kami itu beri parameter parameter untuk modelnya karena threshold 0,2 itu artinya jika model itu confidence-nya di bawah 20% itu otomatis akan diabaikan oleh model kami. Sedangkan IO 0,5-nya itu untuk mencegah pendeteksian berulang kali atau yang ganda agar tidak overlap. Nah, selanjutnya ini ada on di sini ada unresolved. Nah, unresolved ini fungsinya setiap kamera mendeteksi sesuatu, hasilnya itu akan langsung ditangkap dan dilempar ke bagian scan provider untuk diproses lagi. Nah, selanjutnya untuk di scan providernya itu di sini untuk hasil unresolved-nya tadi. Nah, di bagian unresolved ini kami mengecek status aplikasinya dulu. Jika kameranya di pause, maka model tidak akan melakukan pemrosesan supaya lebih hemat baterai. Nah, untuk selanjutnya ada final base di sini scan result. Nah, itu tujuannya kadang kan model itu mendeteksi banyak kotak sampah dalam satu layar, banyak objek dalam satu layar. Fungsi ini tujuannya supaya modelnya itu cuma mengambil satu objek saja dengan nilai confidence yang paling tinggi. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada bagian khusus yaitu untuk bagian metal atau logam. Kita berikan sebuah pengecualian di mana sampah logam itu untuk confidence-nya kami turunkan jadi paling rendah, lebih rendah lah daripada jenis lain karena logam yang kita uji seperti contohnya itu kaleng, kunci, laptop dan juga frame HP itu kadang eh, lebih susah ditebak dan kebanyakan itu ditebak plastik bukan logam. Jadi kita turunkan confidence-nya supaya lebih mudah ditebak lagi. Nah, untuk selanjutnya ini ada di base confidence. Confidence ini artinya itu jika AI modelnya kami itu yakin, confidence-nya itu tinggi, maka eh, hitungan misconnya itu dikembalikan ke nol. Tujuannya karena kan setiap kita lakukan scan terhadap objek, itu kadang saat kita megang botol misalnya itu terdeteksi plastik. Itu kan kadang saat tangan kita getar, itu kan fotonya bisa jadi blur. Nah, supaya binding box-nya itu tidak kedip-kedip atau hilang muncul, kita tambahkan miscon di mana di sini jika Jika model kami gagal mendeteksi objek, sistem akan menambahkan hitungan misconnya. Nah, di bawahnya ini ada logika yang meredamkan kayak supaya tidak aplikasinya itu tidak binding box-nya hilang muncul atau kedap-kedip seperti itu. Nah, ini digunakan supaya jika model kita mendeteksi sebuah sampah, maka layar baru akan langsung dimunculkan dengan binding box yang langsung ada class dan juga confidence-nya. Dan jika model kami gagal mendeteksi objeknya selama 5 frame berturut-turut, ini uh, modelnya itu akan langsung mengabaikan dan tidak akan memberikan binding box supaya tidak akan kedap-kedip lagi pada saat mendeteksi modelnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.